Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, "Siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup. Setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Dan terdengarlah suara-suara, "Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia sungguh besar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia sungguh besar. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Engkau membentangkan langit laksana tenda. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia sungguh besar. Engkau mendirikan bangsal-bangsal mekar di atas air. Awan-awan kau jadikan kendaraan, dengan bersayapkan angin engkau melayang-layang. Angin kau jadikan suruhan, dan api menyala kau jadikan pelayan.
Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak binatang-binatang kecil dan besar, tidak terbilang banyaknya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Semuanya menantikan Engkau untuk mendapatkan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan, mereka kenyang oleh kebaikan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka kebingungan. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Tetapi kita kerahiman dan kasih Allah, penyelamat kita, telah nyata kepada manusia. Kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita, lantaran Yesus Kristus, penyelamat kita. Dengan demikian kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya.
kuasa daripadaku akan datang, kata Yohanes. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika orang banyak itu semuanya telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kabar baik selalu melegakan hati dan juga menjadikan wajah pewarta itu berseri-seri. Kabar gembira sungguh meringankan beban, sungguh meringankan penderitaan orang yang sedang dalam pergumulan. Hati yang gembira ini memampukan seorang menjadi pembawa kabar baik yang efektif. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama, bangsa Israel dalam pembuangan di Babylon ini juga mendapat kabar penghiburan, mendapat harapan, keselamatan dari Allah. Keselamatan bukan saja untuk orang Israel, namun juga untuk segala bangsa. Dan keselamatan yang ditawarkan Allah ini akan segera dijumpai bila ada pertobatan, bila ada kemauan baik dari orang Israel untuk kembali kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembaptisan Yesus ini mengingatkan kita tentang sakramen pembaptisan yang kita terima. Sebagaimana Yesus dibaptis dengan tugas perutusan mewartakan kerajaan Allah dan kebenaran, demikian pula kita semua kaum terbaptis diutus untuk menjadi pewarta kerajaan Allah dan nilai-nilai kebenaran yang menuntun kita kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Pesta pembaptisan Yesus ini adalah
penutup masa Natal dan sekaligus pembukaan masa biasa. Apa artinya pesta ini bagi kita? Mengapa dirayakan? Saudara-saudari yang terkasih, pembaptisan Yesus adalah pelantikan Yesus menjadi hamba Allah. Yesus diurapi dengan Roh Kudus untuk mewartakan kabar baik kepada orang miskin. Yesus adalah anak Allah. Karena sejak awal Santo Gabriel ini sudah memberitahu kepada Maria bahwa anak yang akan dikandungnya itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan Yesus sendiri menyebut Allah sebagai Bapanya. Saudara-saudari yang terkasih, pesta pembaptisan ini suatu masa baru dimulai. Dan masa ini adalah masa perutusan Yesus. Dan pesta ini termasuk salah satu epifani Allah, yaitu Allah menampakkan diri di antara kita dan menjadi salah satu di antara kita. Nah, perutusan dan kekalahannya ini dimaklumkan justru pada saat dia merendahkan diri dengan dibaptis. Orang membuka tali kasutnya pun tidak layak. Tapi toh Yesus mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Sama dengan manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapa tidak terpahami jalan Allah ini. Kita manusia hanya bisa menduga bahwa keagungan pesta ini harus dimaklumkan dengan kesemarakan, dengan kehebatan perayaan yang meriah. Namun Allah memilih jalan yang lain. Dan Yesus justru mengawali dan membuka karyanya dengan merendahkan dirinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita mau bertemu dengan Allah di dalam Yesus, kita harus menemukannya di tempat orang berdosa. Karena di sana Allah melantik dan mengutus Yesus untuk menjadi hambanya. Di sana pula lah Allah berkenan menyatakan dirinya. Dari sebab itu saudara-saudari yang terkasih, pada hari pembaptisan ini kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh agar Dia berkenan membaptis kita sekali lagi dengan Roh-Nya sendiri. Karena hanya dengan kekuatan Roh-Nya kita mampu berjalan mengikuti Dia.